Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas mengenai Holy Grail. Holy Grail itu adalah dalam bahasa Indonesianya adalah cawan suci. Jadi ini adalah kunci sukses gitu ya, yang istilahnya 100% berhasil lah gitu ya di dalam trading menurut si Mark Minervini gitu. Jadi kalau kita coba misalnya Holy Grail dalam investasi, misalnya menurut siapa Ray Dalio gitu ya, dia kan cukup terkenal gitu ya. Jadi beda-beda sih kunci untuk si ininya ya, untuk sukses di dalam trading saham. Jadi kalau Mark Minaj ini kan dia lebih banyak trading, sedangkan Ray Dalio dia investasi untuk hedge fund seperti itu ya gitu. Jadi beda cara mainnya itu. Dan seperti yang kita tahu gitu ya, si indeks harga saham gabungan cukup ini ya, maksudnya ya cukup membingungkan sih gitu, karena si volume sekarang tuh dia sepi sepi banget gitu ya, maksudnya volume transaksinya tuh jadi kecil. Dan ketika volume transaksi kecil seperti ini, banyak saham yang misalnya ya yang break gitu ya, tapi eh volumenya kecil gitu ya, volume ngebreaknya tuh kecil gitu. Itu yang akhirnya membuat jadi ragu-ragu nih gitu ya, ini tipu-tipu daya atau beneran naik nih gitu ya. Tuh, karena ini misalnya ya, dia bikin candle ya setinggi ini cuma perlu volume segini. Nah itu yang akhirnya yang bikin takut gitu ya. Misalnya sebelumnya nih dia mau naikin segini ya perlu perlu volume segini gitu. Kalau sekarang naikinnya tinggi, volumenya segini gitu. Jadi kalau mau dibanting juga gampang. Nah itu yang bikin agak ragu dan menakutkan gitu ya. Tapi kalau memang ini dia setting up ya kenapa enggak gitu ya. Ini si Cimori ini, Cimori ini yogurt cukup menarik, cuman memang belum break, jadi wait and see dulu lah seperti itu ya. Dan kita akan melihat si Holy Grail ala si Mark Minervini. Nah ini dia Holy Grail, cawan suci. Sebetulnya nggak ada yang pasti ketika kita berspekulasi di pasar saham, makanya itu sebutnya dengan spekulasi. Nah akhirnya gitu ya, jadi ekspektasi itu ekspektasi mungkin ya dari adalah persentase dari kamu punya trade yang menang gitu ya, dikalikan dengan kamu punya average gain gitu ya, dibagi dengan kamu berapa persentase kamu kalah, dan dikali dengan uh, kerugian kamu, average loss kamu, rata-rata kerugian kamu. Dan akhirnya yang kuncinya adalah mempertahankan positif ekspektasi. Jadi mempertahankan agar nilai ini positif dan kamu akan menjadi pemenang. Akhirnya hasil dia gitu ya, returnnya dia dari rata-rata menjadi luar biasa ketika saya akhirnya membuat pilihan. Kalau saya ingin membuat semua trading saya sebuah keputusan risk reward yang pintar gitu ya, yang dipertimbangkan gitu ya. Nah akhirnya inilah percentage of winning trade dikali average gains dibagi dengan losing trade kali average loss sama dengan expectancy. Nah akhirnya kita tahu nih gitu ya, berapa. Kalau sebetulnya kan bisa dilihat sih gitu ya di software sekuritas kita saham apa aja yang menang, saham apa aja yang kalah, berapa gainnya, berapa lossnya. Nah, kalian bisa ini aja gitu ya, diproyeksikan di dalam sebuah tabel gitu. Dan tentunya hal ini yang menjadi jauh lebih menarik gitu ya, ketika kamu memang bisa mempertahankan ini gitu ya. Dan ada satu lagi gitu ya, misalnya pada saat di sini bentar, coba saya cari. Nah, ini tabel yang biasa sudah kita lihat gitu ya. Ini ketika kita hilang 5%. Jadi kita harus mempertahankan. Jadi dari si Holy Grail tadi kita tahu gitu ya. Kuncinya adalah kita harus membiarkan gain kita semakin besar
dan mengecilkan average loss kita gitu ya. Selain itu ya kita harus menambah si winning percentage itu gitu. Walaupun si Mark Minervini nih gitu ya, ketika di interview saya juga nggak tahu, mungkin tiap tahun berbeda, bahkan dia bilang paling juga si winningnya tuh paling cuma 50-55% gitu, berarti hampir setengahnya tuh dia salah gitu. Tapi ketika salah, dia salahnya ruginya sedikit gitu, tapi dan ketika dia menangnya banyak banget gitu ya. Ini jadi pentingnya mempertahankan si saham kita gitu ya. Jadi kan kalau kemarin kita udah belajar dengan position sizing, sebetulnya maksimal loss kita adalah 10%. Jadi untuk break even kita cuma perlu 11%. Nah ini ya, misalnya kita untung tapi year 3-nya rugi, akhirnya ya totalnya jadi rugi gitu, seperti itulah. Sebentar. Hop. Nah ini dia, yang tabel average gain dan average loss. Nih, ini ketika average gainnya kita dapat ya. Tapi di sini kita nggak punya cut loss nih. Cut lossnya masih terlalu gede nih, minus 15,9%. Akhirnya dari total gain dan loss yang kita punya ini gitu ya. Tapi ini ceritanya kita gain terus loss terus nih, bayangkan. Ini lossnya cuma 10%, tapi gainnya bisa sampai ada 50%, 28% gitu ya. Ini average gainnya kan lumayan nih gitu ya. Tapi ketika kita misalnya pada saat ini loss terus nih, tapi kita nggak punya cut loss tuh ya, pada ujungnya ini ada untung 12,5%, minus 12,5% rugi. Ini sedangkan kita masih untung 80%. Nah itulah pentingnya dari si yang tadi gitu ya. Dan ada satu tabel lagi yang cukup menarik mengenai nah ini dia. Nah ini tuh disebutnya betting average. Jadi kalau 30% betting average adalah 30% kamu benar, 70% kamu salah gitu ya. Tapi ada persentase gain dan loss-nya gitu ya. Ini kan risk reward rasionya tuh 2:1. Ini kan risk reward ya, gain or loss ratio. Nah ini 50% betting average. Nah ada nilai-nilai yang paling optimal gitu ya dibandingkan dengan yang lain gitu. Tapi ini kan dipertahankan 2:1. Tapi kalau bisa lossnya kecil ya kenapa enggak gitu ya. Tuh, bahkan ketika misalnya kita nih maksimum drawdown kita, penurunan kita misalnya 8% gitu ya kalau kemarin dibilang. Sedangkan rata-rata untung kita misalnya 16% tuh, di saat kita bisa bener 50 kali kita bisa dapat segini gitu. Tapi ini tentunya ada maksimum, ada maksudnya ada yang paling optimal, ada yang nggak paling optimal. Paling optimal tuh ketika kita bisa benar 50%. Ketika untung kita rata-rata 48%, sedangkan loss misalnya 24% gitu. Angka baiknya kalau loss ini cuma 8% gitu ya. Nah di sini bisa tingkat returnnya tinggi banget gitu. Ini adalah return per 10 trade gitu ya. Jadi cukup menarik sih gitu ya untuk permainan saham seperti ini. Ketika kita sudah mengerti mengenai kayak gitu. Jadi kita harus lebih berani trading gitu. Jadi jangan takut rugi, karena rugi itu biasa banget sih. Mark Minervini aja yang dibilang udah hebat juga gitu ya, dengan dia menggunakan VCP, memperankan risk reward dan apapun juga, dia betting average-nya pun paling cuma 55% gitu ya. Berarti nggak hebat banget gitu. Nah ini nih, jadi jangan sampai tadi udah disebut ya, negative expectancy. Jadi kita harus mempertahankan di sini gitu ya. Tentunya ya pokoknya kalau ini 40% ya. Nah jadi ada optimalnya nih gitu, ketika risk rewardnya adalah 20% dan 10% gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.